Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan di dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program ini saya rindu setiap kita terus dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang tidak mudah, apalagi kita ada di penghujung akhir zaman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga kita perlu pengharapan, kita perlu kekuatan untuk tetap terus bertahan menghadapi badai. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan bukan awal tetapi akhirlah yang menentukan. Orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang beroleh selamat. Jadi saya rindu setiap umat Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita, firman Tuhan yang membuat kita kuat menghadapi setiap badai permasalahan kita, dan firman Tuhan yang mengajarkan kita, mendidik kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kerjakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar betul hidup kami ada dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Allah lah yang memampukan kami untuk tetap terus menghadapi setiap pergumulan, sehingga dengan kuat dan berdiri tegak kami dapat berkata pertolongan kami berasal daripada Tuhan, dan Yesus Kristus lah yang memampukan kami untuk keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami supaya kami mengerti kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Ayub pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 16, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita saat ini. Ayub pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub menyadari betul kekuatannya, hikmatnya berasal dari Allah. Itu sebabnya karena Ayub menyadari, Ayub datang kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk meminta kekuatan. Dan ini yang saya ingat buat betul saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana ketika kita diperhadapkan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, yang kita perlukan hikmat Tuhan. Bagaimana Tuhan menyediakan jalan keluar, bagaimana Tuhan menuntun kita dengan karya Roh Kudusnya yang akan membawa kita melihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Demikian pula kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk kita menghadapi setiap badai. Kekuatan untuk tetap bertahan di tengah badai. Kekuatan untuk tetap memandang kemuliaan Tuhan dan tidak memandang masalah. Itu yang kita dapati dari Tuhan. Bahkan di ayat 14 Ayub bilang, bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Itu sebabnya kita percaya betul kalau Tuhan sudah buka pintu. Wow saudaraku, kalau Tuhan sudah buka pintu, maka tidak ada satu kuasa pun yang menutupnya. Tapi demikian pula sebaliknya, ketika tangan Tuhan sudah menutup satu pintu, maka tidak ada yang dapat bisa membukanya. Sekarang bagian kita adalah tetap terus menyadari kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Itulah yang saya perlukan untuk saya mengalami hari-hari yang penuh dengan kekuatan dan sukacita. Ayat 15, bila ia memendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Lihat saudara, dialah Allah lah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dengan kata lain, kuasa ada pada Allah. Jadi dalam hidup ini yang kita pegang, bahwa Allah pegang hati setiap manusia. Amin. Betul, manusia diberikan kehendak bebas. Tapi ketika kita butuh pertolongan, jangan ngandalin manusia.
Kita ingat bahwa ada Tuhan di surga yang memberikan pertolongannya. Tuhan bisa pakai manusia. Tuhan bisa gerakkan hati manusia. Tapi jangan manusianya yang kita andalkan. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Seperti batang air. Tuhan alirkan kemanapun Tuhan mau. Jadi kita mengerti kuasa, kekuatan dan kemenangan. Itu Tuhan berikan bagi orang-orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan. Daud tahu betul akan rahasia ini. Itu sebabnya dalam 1 Tawarik 29 ayat 12. Dia bilang begini, sebab kekayaan dan kemuliaan, haleluya, berasal daripadamu. Lihat saudara, ada banyak orang kejar kekayaan, ada banyak orang kejar kemuliaan, sehingga akhirnya melupakan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan kekayaan, Tuhanlah yang memberikan kemuliaan. Hari-hari ini setiap kita dibingungkan sehingga akhirnya kita gagal fokus. Yang kita kejar kekayaan, yang kita kejar kemuliaan, sampai akhirnya kita lupa untuk mengejar pribadi yang menyediakan, yang memberikan segala sesuatunya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu ya Tuhan. Dan apa dikatakan selanjutnya? Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, baik Ayub maupun Daud tahu betul rahasia ini. Itu sebabnya hari ini saya membagikan, ayo peganglah pedoman hidup kita hari ini. Bahwa kekuatan kita, kuasa, kekuatan maupun kemenangan, kemuliaan, kekayaan, kejayaan, iya kan, itu berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya kejar pribadi Tuhan. Hal-hal yang seperti ini adalah bonus yang kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Kita perlu kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Kita perlu kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa. Kita perlu menang terhadap tekanan-tekanan kehidupan. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Hari-hari ini yang kita cari adalah Tuhan. Karena kita tahu dunia semakin hari semakin gak mudah menghadapi orang-orang dunia. Karena kalau tidak kita akan jadi sama. Padahal Alkitab bilang, hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan budimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Kuasa untuk menaklukkan dunia ini, kuasa untuk mengatakan tidak kepada tawaran-tawaran dunia ini, itu berasal daripada Tuhan. Bahkan kemenangan untuk menolak setiap keinginan-keinginan daging, itu pun berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya biarlah hari demi hari kita cari Tuhan. Kita mulai hari bersama dengan Tuhan, karena kita percaya di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Ada orang dengan keangkuhannya, dengan kesombongan, udahlah gak perlu berdoa pagi-pagi, gak perlu cari Tuhan pagi-pagi, gak perlu baca Alkitab pagi-pagi. Kenapa? Karena dia pikir dia sanggup. Dari kasih dalam Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan aja bisa goyah. Apalagi ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak mulai hari bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, ayo sama-sama kita rindu untuk hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau saudara lihat ada orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, hidup asal-asalan, hidup tidak mencari keuntungannya sendiri, tapi seakan-akan berhasil, jangan ikuti, gak apa-apa, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran, lakukan kebenaran. Kepada siapa yang tahu lebih banyak akan dituntut lebih banyak. Kita sudah tahu kebenaran, kita cari Tuhan terlebih dahulu, karena kita percaya kekuatan, kuasa, kemenangan, kejayaan untuk mengokohkan dan membesarkan semua itu berasal daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami terus semakin hari semakin diingatkan hal-hal yang dahsyat untuk kami semakin dibaharui. Kami tahu firman-Mu membersihkan hidup kami, membersihkan karakter kami, sehingga semakin hari kami semakin dibaharui, semakin hari kami semakin disadarkan bahwa hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Kami perlu Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk menghadapi setiap badai. Tuhanlah yang memberikan kami kuasa untuk menaklukkan setiap keinginan-keinginan daging. Tuhanlah yang memberikan kami kemenangan. Tuhanlah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Dari Tuhanlah kami mendapatkan segala yang tidak mungkin untuk bisa kami kerjakan. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Ingatkan kami bahwa kekuatan kami terbatas. Kami perlu Tuhan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi itu turun dalam kehidupan kami,
sehingga hari demi hari kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.